Bu Rahai izin dulu. Oke, Bu Rahai akan share screen materinya. Untuk materinya ada di LMS ya, teman-teman. Kalian bisa buka LMS-nya di bab berpikir komputasional. Kemarin kita babnya analisis data. Kalau sekarang berpikir komputasional, oke? Nah, berpikir komputasional itu di sini ada materinya nih sayang. Materi Computational Thinking 2026 ya. Jadi nanti kalau kalian buka materi ini, maka kalian akan menuju ke slide yang ini. Oke, warna biru ini. Tentang apa ya materinya? Oke, sebelumnya kita masuk ke rules-nya dulu. Jadi peraturan kelas informatika menjadi pendengar yang baik, melakukan yang terbaik, ini sama ya. Nah, untuk hari ini nih apalagi nih? Jadi kalian semoga tidak terdistract dengan teknologi yang sedang kalian gunakan di rumah hari ini ya. Jadi semoga tetap bisa fokus dalam menjalankan PJJ. Oke, berikutnya kita sudah melakukan materi yang sebelumnya yaitu tentang sum ifs, can ifs, halookup, VLOOKUP, dan bagian formula. Ya, kalian masih ingat nggak coba yang ada S-nya? Artinya apanya nih yang lebih dari satu? Kalau di bahasa Inggris S itu artinya jamak. Nah, bedanya sum if sama sum ifs apa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Kelas 8F siapa? Siapa? Ayo, Gita Syafila coba. Kalau Masih ingat nggak? Siapa nih tadi yang mau jawab nih? Hakim ya? kalau Oke. saya Iya, gimana? kalau bedanya sum if sama sum ifs yang pakai s itu, kalau Mm-mm. yang pakai s itu persyaratannya lebih dari satu. Oke, betul. Conditionnya lebih dari satu ya. Persyaratannya lebih dari satu. Good ya. Oke, jadi yang lebih dari satu itu apanya? Yaitu persyaratannya. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas di berpikir komputasional. Yaitu di pertemuan satu hari ini kita akan membahas fungsi dan himpunan. Nah, nanti kalian jangan kaget ya kalau materi ini tuh kok matematika banget. Jadi namanya aja informatika. Jadi ada matikanya nih, makanya beberapa materi informatika itu seperti matematika di programming itu banyak pembelajaran matematika yang digunakan gitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas fungsi dan himpunan. Kalau kelas 8F sudah belajar belum fungsi dan himpunan? Gimana? Sudah belajar di matematika beneran ya? Udah belajar belum fungsi dan himpunan? Sudah. Raga bilang gini, artinya sudah. Kayaknya ya, Bu. Kayaknya ya, nanti kita lihat ya. Materinya seperti apa ya? Aku lupa nih fungsi dan himpunan itu seperti apa. Nanti kita cek, mungkin kalian sudah pernah, semoga sudah pernah ya, sehingga ini kita tinggal penguatan aja. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep fungsi, input, proses, output. Nah, ini tuh hal yang sebetulnya ini aja ya, bahwa di informatika itu selalu ada istilah input, selalu ada istilah proses, dan selalu ada istilah output. Nah, fungsi dan himpunan itu di mana ya nanti? Dia ada di prosesnya nih. Waktu kelas 7 kalian belajar hardware nggak? Keyboard itu apa? Mikrofon itu apa? Belajar. Udah gini-gini juga ya. Oke, itu tandanya kalian sudah mempelajari input gitu. Output juga hardware-nya udah kalian pelajari tuh, monitor, speaker ya. Itu hardware output betul. Alarik betul nggak Alarik? Oke. Nah, hari ini kita belajarnya prosesnya, artinya hal-hal yang justru nggak kita lihat gitu. Kalau hardware itu bisa kita sentuh, kita lihat, nah di prosesnya ini kita nggak bisa lihat. Ya, itu adalah buah dari pemikiran si programmer itu sendiri. Nah, di sini mesin komputasi dan eksekusi mesin, nah berarti kan dia eksekusi, dia memproses dan menerapkan konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah di sini contohnya, bagaimana algoritma memanggang roti? Coba jelaskan. Coba siapa yang bisa menjelaskan algoritma memanggang roti? Udah sarapan belum? Atau ada yang sarapannya roti bakar nggak hari ini?
Aku bukan Bu. Bukan ya. Em, Kayaknya cewek-cewek nih yang harusnya bisa nih gimana cara memanggang roti. Boleh Kanisha Akila Nugraha? Kenisha, oke. Kenisha pernah memanggang roti nggak? Pernah Bu. Pernah. Oke, nah jadi gimana nih cara memanggang roti ala Kenisha? Algoritmanya seperti apa? Algoritma langkah-langkahnya Bu atau gimana? Betul, langkah-langkahnya seperti apa? Kalau saya eh siapin rotinya, terus nyalain kompor, pakai teflon, taruh rotinya, terus dibolak-balik aja. Oke. Em, Terus kalau kita coba breakdown gitu ya dari algoritma memanggang roti tadi, kira-kira bagian inputnya yang mana ya Kenzi Lauta? Ya Bu, Bagian mana? Bagian inputnya itu yang mana ketika memanggang? roti Bu. Eh, Hmm? input Iya, input input tuh memberi yang data. Oke, pembakaran roti Bu. membakar rotinya. Iya. In, Yakin? eh, roti Bu, rotinya Bu. Nah, rotinya itu kan datanya. Kalau kita input, Iya. berarti misalkan saat kita masukkan ke dalam teflon. Tadi Kenisha pakai teflon ya. Nah, kita letakkan roti ke dalam teflon, artinya itu inputnya gitu ya. Oke. Iya Bu. Kemudian prosesnya yang mana ya? Janita Nata. Bagian prosesnya yang mana ketika memanggang roti? Prosesnya rotinya dipanggang, Bu. Saat rotinya dipanggang, tadi tuh di dalam prosesnya, dalam eksekusinya, rotinya dibolak-balik gitu ya. Artinya berarti itu ada prosesnya gitu ya sampai matang. Lalu outputnya Anindira Kalista. Anindira Kalista ada Rotinya, Bu. roti bakarnya ya kan. Roti bakarnya itu adalah outputnya. Jadi sebetulnya input proses output itu bisa kita analogikan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya. Asalkan kita bisa membedakan nih, oh input itu ketika memasukkan sebuah data. Kalau tadi roti itu datanya, tapi kalau di komputer ya teks yang kita ketikkan itu adalah datanya. Kita menggunakan apa mengetikkannya? Oh, menggunakan keyboard, berarti itu alatnya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan yaitu tentang fungsi. Nah, fungsi adalah bagian dari sebuah mesin komputasi yang menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Fungsi sering digunakan secara luas baik dalam pemrograman, matematika, maupun dalam komputer. Jadi, di dalam sebuah program itu ada yang namanya fungsi. Nah, sebenarnya di matematika ada juga tuh ya. Nah, di sini komponen fungsi juga sama ada input, proses, output. Oke, nah nanti kita simak nih melalui video ini supaya kalian semakin memahami kok bisa sih ada pelajaran matematika di program informatika. Gimana caranya gitu ya. Bu Rahai make sure dulu suaranya sudah Bu Rahai share, tunggu ya. Oke, share sound. Oke, boleh disampaikan ada suaranya atau tidak? Halo anak-anak hebat kelas 8. Ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Silakan disimak dulu video ini menjelaskan bagaimana mata pelajaran matematika tuh ada di programnya itu bagian mananya gitu ya. Kalian coba simak dulu. Hari ini kita akan menjelajahi konsep penting dalam berpikir komputasional, yaitu fungsi. Dalam berpikir komputasional, fungsi itu ibarat sebuah mesin ajaib yang menerima sesuatu, memprosesnya, lalu menghasilkan sesuatu yang baru. Setiap fungsi memiliki hubungan yang pasti antara input dan output. Satu input yang sama akan selalu menghasilkan output yang konsisten. Sadar atau tidak, kita sering menemui konsep fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari loh. Ada yang tahu contohnya? Contoh pertama,
mesin penjual minuman. Inputnya adalah tombol pilihanmu, prosesnya adalah mesin menjatuhkan kaleng, dan outputnya adalah minuman dingin. Sekarang, mari selesaikan masalah. Jika kita punya fungsi penghitung total biaya parkir, yaitu Fx dikualkan 5.000x. Benar sekali, jawabannya Rp15.000. Dengan memahami fungsi, kita bisa memecahkan masalah besar secara terstruktur. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Oke, gimana teman-teman? Sekarang udah tahu tuh tadi ada rumus-rumus matematika ya kan? Nah, di situ digunakan tuh bahwa tadi mesin parkir ya. Mesin parkir itu menggunakan rumus matematika fungsi. Ketika dia parkirnya 1 jam, per jam itu 5.000. Ketika 1 jam, berapa yang harus dia bayar? Berapa? Yang harus dia bayar kalau per jamnya 5.000, dia ke mallnya 1 jam. Berarti dia berapa rupiah yang harus dia bayar? Goceng Bu, 5.000 Bu. 5.000. 5.000. 5.000 juga. Nah, tadi dia 3 jam di dalam mallnya. Berarti dia harus membayar 15.000 Bu. 15.000. Tadi di dalamnya ada rumusnya ya. Tentang Fx-nya gitu ya. X-nya dikali 5.000. Nah, X-nya itu berapa jamnya. Fungsi itu, rumus itu diletakkan di pemrogramannya, di kodenya. Kemudian dia install ke dalam sebuah sirkuit. Misalkan ada kitnya itu di mesin parkir, contoh yang udah fokus waktu itu kalian fokus ya kelas 7. Di situ ada Arduino ya kan. Nah, dimasukkan ke Arduino-nya. Kemudian ketika mobilnya scan kepulangan dihitung berapa jumlah jamnya. Seperti itu. Jadi si fungsi tadi, rumus matematika tadi dimasukkan ke dalam programnya. Ya, sehingga kita itu harus memahami matematika juga kalau misalkan mau jadi programming. Ya, mau menjadi programmer kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk dulu fungsi dalam matematika. Nah, sekarang udah lihat rumus seperti ini. Kalian sudah ingat belum? Sudah dipelajari atau belum ya? Ini nih, Fx sama dengan X pangkat 2. Jadi yang ada Fx-nya nih, ini disebut dengan fungsi. Udah dipelajari belum di matematika? Ada Bu. Sudah? Oke, kelas berapa? Pelajaran ini kelas berapa? Kelas 7 Bu waktu itu. Oh, kelas 7. Oh, artinya kalian harusnya sudah memahami ya bagaimana sih cara mengerjakan soal fungsi dalam matematika. Nah, kenapa kita harus di matematikanya dulu tadi supaya kita bisa nanti di programmingnya ya, karena kalau programmer itu misalkan dia mau membuat aplikasi akuntansi, dia harus mengerti akuntansi. Dia mau membuat aplikasi tadi mesin parkir, dia harus tahu matematikanya seperti apa. Jadi banyak bidang nih yang harus dia pelajari juga. Nah, ini salah satunya kita pelajari yang matematikanya. Alhamdulillah ya kalau misalkan kalian sudah pelajari di kelas 7. Jadi kita tinggal penguatan aja. Oke, fungsi dalam matematika berarti relasi hubungan yang menghubungkan setiap elemen dalam himpunan input domain dengan hanya satu elemen dalam himpunan output codomain. Nah, contoh di sini Fx sama dengan X kuadrat. Jika X-nya 12, maka hasilnya, nah berarti 12-nya dimasukkan kemana coba? Putih, ada putih. Putih kenapa jadi berkumis putih? Apa Bu tadi pertanyaannya? Nah, ini kan ada 12 nih X-nya. Oke, X-nya 12 ya. Ini nih. Oke. Nah, dengan rumus fungsi Fx X pangkat 2, berarti 12-nya di mana diletakkannya? Di dalam X di mana? Di Dalam kurung. dalam kurungnya. Berarti gini. Berarti gini. Coba. F buka kurung 12 gini. Sama dengan lalu 12 pangkat 2. 12 pangkat 2. Oke, pangkat itu karena tidak ada simbolnya gini ya, pangkat 2. Oke, nah ini ya, berarti berapa hasilnya? 144.
144. Good job, pintar ya. Nih, jadi ini contoh dari sebuah fungsi. Tinggal diganti X-nya aja, gampang kan? Oke, di sini komponen utama dari fungsi terdiri dari 3 bagian nih. Ada inputnya yang mana ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin Reina Prihanto. Yang mana inputnya? Yang mana ya inputnya? Yang di mana? Oh, Apa? enggak. Yang mana, sayang? Hmm, Apa? Suara kecil sekali. Boleh dibantu oleh Rinanta Amira, ada? Rinanta Amira ada? ya Bu. Oke. Boleh dibantu tadi temennya nih. Yang mana ya yang disebut inputnya? 12. Good job. 12. Datanya kan 12 nih tadi yang mau kita replace dari huruf X, ya kan? Oke. Kemudian prosesnya yang mana ya, Kenzi Nugroho? Hmm, Yang mana ya prosesnya? yang apa yang itu? Yang F? Kan 12 tadi udah kita masukin tuh datanya. Kita masukkan datanya ke X. Nah, berarti udah input tuh. Nah, kemudian diproses. Yang mana nih yang dia proses? Yang mana Yang yang X2. X pangkat X pangkat 2. 2? X-nya kan sudah kita ganti tuh jadi 12. Tadi temennya bilang udah di input. Berarti prosesnya apa? Hmm, Tadi udah benar. X prosesnya pangkat 2. di Berarti 12 12 kali 12. 12 pangkat 2. Oke, 12 pangkat 2 atau kamu ngitung tuh 12 kali 12 itu adalah prosesnya. Oke, you got it? Aman ya? Oke, kemudian outputnya. Nah, outputnya Adrian. Adrian yang mana nih outputnya sekarang? Ya Bu, Outputnya yang mana ya? yang 144 Bu. Good job. Oke, jadi kita sudah bisa ini ya, sudah tahu ya sekarang ya bahwa 12 itu tadi kita masukkan ke X. Oh, ada kata masukannya nih. Berarti itu disebut input. Kemudian ada 12 dikali 12 dia ngitung nih. Dia ngitung 12 dikali 12. Nah, itu berarti prosesnya. Lalu hasilnya 144. Berarti itu adalah outputnya. Oke, bentar ya, kelas 8F. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah, ada makin panjang nih. Oke, coba boleh silakan kalian keluarkan buku tulisnya. Ada nggak di rumah buku tulis? Nggak ada. Buku Ya tulis udah dipikirin aja di otaknya, dipikirin deh. Coba ada 3 soal nih. Oke, coba Bu Rahai berikan waktu. Kalian butuh berapa menit ya untuk mengerjakan soal fungsi ini? 5 menit cukup? 2 Bu. 2 menit? Wow, keren. 20 menit Bu. 20 menit. Lama sekali dong kalau 20 menit. Ini yang masih off cam nih, Bu Rahai penasaran nih, sedang apa nih? Eshan mana yo? Ayo semuanya on cam kecuali tadi yang sudah izin. Yang sudah info bahwa off cam. Ayo ya. Eshan, mana Eshan? Kalau tidak respon Bu Rahai, nih Bu Rahai kan dari tadi manggil nih satu-satu. Kalau tidak respon, Bu Rahai anggapnya tidak hadir ya untuk pertemuan hari ini ya. ya Bu, bentar Bu.
Di-kick Eshan aja lagi Bu, apa? di-kick aja Bu kalau yang nggak muncul Bu Oh, ada Pak fotonya Bu. Akik ya ternyata ya. Iya. Di-kick aja Bu. Ibu, aku Ya. Oke, Pak izin Akik, off cam terima sebentar kasih. ya, Bu. Kasih Bu. Lagi ada kendala soalnya. Oke, siap. Nah, udah dapat izin tuh Bu Rahai dari Pak Akik untuk kick ya bagi yang tidak respon. Jadi yang tadi udah izin tuh Elang dan Kirana ya kan. Nah, yang lainnya Bu Rahai nggak ada izin nih. Jadi kalau tidak respon, Bu Rahai bisa kick. Oke. Eshan segera ya. Aquina, oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, good Eshan. Aquina belum ada nih. Yuk sambil menunggu mengerjakan ini. Aquina, halo. Nanti kaget loh tiba-tiba. Kok aku Ya, keluar kenapa, Zoom? Bu? Tolong itu sayang, on cam. Aku izin off cam sebentar ya, Bu. Soalnya lagi ada kendala. Lagi ada kendala, boleh info ke Walasnya juga? Udah, Ibu. Oke, berarti Aquina, Kirana, dan Elang. Kirana, halo ada? Kirana tidak ada ya? Elang ada? Ya Bu. Oke. Ya, jadi walaupun off cam, Bu Rahai dari tadi tetap panggil-panggil nih. Oke, sudah selesai belum? Sudah selesai mengerjakannya. Soalnya kelewat. Mana tadi? Oke nih. Bu, izin Ya, ambil minum ya, Bu. oke. Oke. Oke, nanti Bu Rahai akan give remote control ya untuk beberapa yang Bu Rahai panggil untuk mengerjakan ini. Baik, Bu. Oke, sudah selesai. Boleh raise hand kalau sudah selesai. Oke, good. Sudah selesai. Oke. Hakim, Gita Syakila. Ini Kirana dan Nathan Mahdi nih belum respon ya. Bu Rahai boleh kick ya Kirana ya. Bye-bye Kirana. Oke. Oke, Bu Rahai juga akan kick Nathan Mahdi. Oke, bye-bye. Oh, ada tiba-tiba muncul. Hampir aja Bu Rahai kick. Oke, good. Udah banyak nih yang sudah selesai ya. Oke, untuk soal pertama, Bu Rahai random yang sudah ini ya, yang sudah angkat tangan ya.
Soal pertama boleh Kinansha. Oke. Kinansha, wait. Kinansha. Oh, harus setting dulu ya. Hmm. Oke, sudah 7 orang nih. Oke, pointer control. Oh, nggak bisa di-allow nanti deh ya. Oke, berarti kita Burah yang ketikin deh kalau gini, karena belum settingannya belum. Oke. Hmm, siapa ya? Kinansha Alvaro. Oke, Kinansha Alvaro nomor 1. Coba kamu yang sebutin. Di sini F. Nah, dalamnya apa? X, Bu. X. Lalu? Kan yang dicari F2-nya, Bu. Mm-mm. Berarti F2-nya sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2 / 2 dikurang. kan 4X, Bu. Mm-mm. 4 kurang 2. Gini, 4 dikali 2. Apa? Berarti 4 kurang 8, Bu. Oke, 4 Berarti ntar dikali hasilnya 2 ya. 4 dikurang 8. Oke, sama dengan 4 dikurang Ya, 8. jadinya Hasilnya? 4 kurang 8. Sama dengan Ya, min 4, Bu. -4. Gini. Hasilnya. Ah, gini. Ya, Oke, good job ya. Kira-kira gimana ini nih? Bu. Ini Ah, akhirnya min 4. hasil akhirnya -4 ya. Oke. Hakim, udah betul belum nih temennya jawabannya? Udah, Bu. Oke, good ya. Oke, next. Gita Syakwila, coba nomor 2 gimana? Thank you tadi, Kinan. Jadi F tanda kurung Mm-mm. min 2 Nah, ini ya. Jadi kalau udah ada F, X-nya langsung diganti nih tadi, Kinan. Oke, next. Halo, Syakwila, masih on? eh, iya, Bu. Oke, lanjut. Sama dengan Mm-mm. 2 2 tanda kurung min 2 min 2. pangkat 2 Oke, pangkat 2 kurang kurang. 3 Mm-mm. tanda kurung min 2 Mm-mm. tambah 5. Oke, tambah 5. Tambah 5. Oke. Berarti berapa hasilnya? Berarti em, 2 F buka kurung berapa? 2 buka kurung berapa? 2 buka kurung Min 2 pangkat 2 berapa? min 4. Min 2 pangkat 2 min 4 atau 4 nih? 4. 4 ya. Min kali min jadi plus. Oke. Dikurangi. Ibu, saya caranya bukan gitu. Gimana? Coba boleh sebutkan yang kamu itu. Nanti Nih, setelah ini eh, gimana coba? F Mm. dan buka kurung min 2 Oh yang ini F min 2 gini. ya sama Oke. dengan 2 Oke. kali 4 Kali 4 tambah 6 tambah 6 tambah 5. tambah 5 gini. Iya, Oke, hasilnya F ya. Oke, F tanda kurung min lagi 2 lagi. sama dengan
Mm-mm. 8 Oke. plus 6 plus 5. Oke. And then F sama dengan 19. sama dengan 19. Gini? Iya. Oke. Oke. Good. Thank you ya, Gita Syafila. Gimana nih, Janita Nata? Sudah betul belum? Aku jawabannya sama kayak Xiao. Sama kayak Xiao. Sudah betul ya? Hmm. Oke. Nah, untuk yang lain yang masih bingung boleh dicatat nih stepnya atau terstruktur sekali ya. Selalu ditulis F-2-nya. Oke. Kemudian soal yang terakhir. Fx, X pangkat 2 min 5x plus 1. Hmm, Adrian. Adrian ada? Adrian tidak ada? Ya Bu, kenapa? Oke. Yang selanjutnya, Hasilnya Bu, hasilnya. prosesnya dong. Oke, prosesnya yuk. Bu Rahai, tuliskan apa yang kamu sebutkan. Eh, F, Fx, X-nya diganti berapa? X-nya diganti 3. Oke, good. Lalu, X2 X pangkat 2-nya diganti jadi diganti jadi berapa? Kan X-nya itu 3. Berarti jadi berapa? jadi Jadi berapa ya? Bingung ya? Oke, coba dibantu oleh Elang. Elang mana? Elang ada, Elang. jadi 3 Bu, jadi 3. 3 pangkat 2. Oke, iya betul. Gimana nih? 3, lalu Eh, kurang 3 dikurang 3 dikurang 5 Bu. gini, Iya Bu. lalu Lalu tambah 1 Bu, tambah 1. tambah 1 gini. Iya Bu. Berapa hasilnya? Hasilnya minus 5 Bu. Min 5. Minus Min 5. 5. Iya Bu. Coba ya, ada yang keliru nggak nih kira-kira? Coba, tadi Elang mana? Boleh dibantu Elang? Ya, Bu. Oke, coba ya. Ini kita simpan dulu di sini supaya kita paham nih bagian mana ya yang kira-kira kita masih keliru. Oke, gimana Elang boleh disebutkan? Kan nilainya kan X-nya 3. Mm-mm. Berarti Fx sama dengan 3 kuadrat Oke, 3 kuadrat dikurang dikurang 5 kali 3 5 kali 3, oke. tambah 1. Tambah 1. Hasilnya? Berarti kita kerjain dulu dari X kuadrat jadi 9 dikurang Oke, 15 tambah 1. oke. Result Berarti, berapa ya? Bentar, Bu. 7 bukan, Bu? 7. Bentar. Bukan. Bener nggak, Bu, kalau itu, Bu? Kalau 7. Oke, coba kita cek lagi ke Hakim lagi. Ini yang ini tersisa dikit ya yang angkat tangan ya. Oke, Jadi, Hakim gimana? Sudah jadi betul kalau caranya? yang hitungannya Adrian itu hasilnya udah benar, tapi Oke. caranya salah. Mm-mm. Jadi kita hitung dari awal lagi. Mm-mm. F, F tanda kurung 3. Oke, ini yang punya Elang ya berarti ya. Ya, berarti. Nah, habis itu berarti 3 pangkat 2 Oke. dikurang Mm-mm. tanda kurung Oke. 5 dikali 3. Kayak gini. Tanda kurung tutup ya. Mm-mm. Habis itu Oke. baru ditambah 1. Oke, and the result? Jadi 3 pangkat 2 berarti
9 9 dikurang 15 dikurang 15 ditambah 1. ditambah 1 hasilnya Hasilnya, bentar, Bu. Berarti 9 6 dikurang 15 berapa? min 6 Min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. ditambah 1 sama dengan min 5. Oke, jadi tadi Elang udah betul nih prosesnya, tapi Elang sampai sininya nih. Nah, kalau Adrian tadi hasilnya yang betul, tapi prosesnya yang salah. Jadi 9 dikurang 15 artinya 9 min 15. Nah, berarti hasilnya min 6. Oke, ini semoga udah tahu ya caranya ya melakukan operasi ini ya. Kemudian ditambah 1 ini yang belakang. Oke, ya. Selesai. Gimana teman-teman semua? Ada yang masih bingung? Boleh di-capture dulu. Aman, Bu. Aman ya. Oke, boleh di-capture yang ini dua ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Udah itu. Udah bel. Udah bel. Yes. Berapa jam? Dua. 2 jam. Oke, Jam 1 ke 2. guys, nanti minta tolong ingetin ya kalau udah bel. Udah. Oh, 8.05. Oke, ya sudah. Berarti kita sudah selesai untuk hari ini. Kita ringan-ringan aja dulu ya. Untuk hari ini, karena kalian juga sambil di rumah. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk fungsi, materi fungsi? Aman ya? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu kalian boleh beristirahat dulu. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Istirahat maksudnya sambil menunggu guru berikutnya ya. Nggak kemana-mana, tetap stay di ruangan Zoom ini. Berikutnya pelajaran siapa? Berikutnya pelajaran siapa? Bu Juju, Bu.